kemarin saya berkunjung bersilaturahim kepada Tuan Guru Haji Muhammad Suhaidi di kediaman beliau. Alhamdulillah, anak-anak ramai, ada lapangannya, ada masjidnya, ada gedungnya. Dan mungkin perlu kita catat Tuan Guru ke depan itu, kalau kita membangun jangan horizontal, tapi yang membangun harus vertikal ke atas, 2, 3, 4 lantai, atau paling tidak 3 lantai, sehingga keberadaan fasilitas itu menunjukkan bagaimana tingkat kemajuan lembaga pendidikan yang kita miliki itu. Mudah-mudahan ke depan dengan partisipasi semua pihak akan terjadilah hal yang kita harapkan itu. Yang kedua adalah maju mundur baik tidaknya sebuah lembaga pendidikan tergantung daripada pengelolaannya. Ada 2 unsur di sini yang mengelola. Yang pertama adalah pimpinan yayasan atau yayasan, yang kedua adalah lembaga pendidikannya. Di lembaga pendidikan itu ada kepala sekolahnya, seperti diinformasikan tadi Tuan Guru, dari SD, SMP, kemudian SLTA, lalu ada pondok pesantrennya. Nah, lembaga-lembaga inilah yang menentukan maju mundurnya kualitas daripada pendidikan yang kita laksanakan. Sejauh mana keterpaduan fungsi kedua lembaga ini harus menjadi satu. Nah, baru saja kita dengarkan bagaimana izin dijabarkan oleh Tuan Guru Suhaidi, lalu kemudian berpadunya antara pengurus yayasan dalam programnya, kemudian disambut dan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang ada, pimpinan-pimpinan sekolah beserta gurunya, itu akan menentukan kualitas daripada pendidikan yang kita hasilkan di situ. Jika pengurus yayasannya ke kanan, lembaga atau pimpinan sekolahnya ke kiri, tidak pernah bertemu, itulah yang menjadi salah satu faktor yang memundurkan kualitas lembaga pendidikan itu. Oleh karena itu, jika sekarang dilaksanakan sosialisasi pedoman kerja, maka yang harus berperan di situ adalah ya tentu para kepala sekolah, anggota majelis guru dan sebagainya yang melaksanakan pedoman kerja itu, diawasi oleh yayasan, oleh dewan pembina dan sebagainya. Jika keterpaduan kedua lembaga ini sudah menjadi bersatu, maka insya Allah kualitas pendidikan yang kita hasilkan di lembaga ini sudah barang tentu akan menjadi sesuatu yang membanggakan. Yang ketiga adalah maju mundurnya tergantung daripada kualitas pendidiknya. Adakah program di tempat kita ini yang memberikan beasiswa, atau paling tidak mengupayakan adanya beasiswa dari tempat-tempat yang lain, diikhtiarkan oleh lembaga, oleh yayasan kepada guru-gurunya yang S1 naik ke S2, S2 naik ke S3. Alhamdulillah, jika itu ada, maka sudah barang tentu para guru harus meningkatkan kualitasnya. Tidak sukar untuk mendapatkan beasiswa pada masa sekarang ini. Hanya dengan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab kita ikut tes, TOEFL-nya sekian. Banyak sekali lembaga-lembaga yang menawarkan beasiswa. Karena itu saya menganjurkan kepada Bapak Ibu, anggota majelis guru di lembaga ini, kejarlah prestasi itu melalui peningkatan kualitas. Alhamdulillah, Prof. Harfandi, saya kemarin ikut wisuda, alhamdulillah ya. Dalam usia 67 tahun, saya S3. Dan nomor 67 pula lulusan S3 daripada UIN. Sesuatu yang berkah menurut hemat saya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya, keluarga kita, adik-adik kita, bahwa menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh umur. Kapanpun, yang penting kita bisa meluangkan waktu dan punya etos kerja. Etos dalam menuntut ilmu itu insya Allah bisa dilaksanakan. Kan S3 itu tidak melulu harus di kelas, bisa dengan Zoom dan sebagainya. Nah, karena itulah peningkatan kualitas dan majelis guru ini, kalau misalnya dia guru SMA, paling tidak S2 lah. Kalau dia di pondok, S3 lah. Nah, sudah banyak S3 kita alhamdulillah di situ, para tuan guru, para adik-adik junior
yang sudah membekali dirinya dengan S3, alhamdulillah. Itu merupakan salah satu tolok ukur bagaimana kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh lembaga ini, oleh Yayasan Mi'rajus Subyat ini kepada masyarakat kita. Yang keempat adalah maju mundur itu tergantung juga daripada wali murid, para orang tua. Begitu banyak masyarakat kita yang mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada Mi'rajus Subyat. Alhamdulillah. Nah, karena itu barangkali perlu pendekatan yang lebih intensif lah. Karena bagaimanapun bagus tidaknya sarana prasarana itu tergantung juga daripada partisipasi daripada wali muridnya. Memang masyarakat kita sekarang ini sangat gemar dengan gratis, semuanya serba gratis. Ya, pendidikan gratis, akhirnya juga makan siang nanti menjadi gratis. Alhamdulillah, program Pak Prabowo bisa menjadi di Mi'rajus Subyat kita akan bisa menjadi pelaksananya nanti. Tapi gratis ini tidak selamanya baik. Nah, karena itulah kita mengetuk hati para wali murid lewat pengurus yayasan, lewat majelis guru, agar bisa wali murid itu berperan, berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana di lembaga kita ini, sehingga berdasarkan dari prasarana itulah maka kita bisa meningkatkan prestasi daripada anak-anak kita pada masa yang akan datang. Yang kelima adalah loyalitas alumni. Dari sekian tahun kita menamatkan alumni, itu SMA kah, atau madrasah aliyah kah, atau pondok pesantren kah, saya yakin di antara mereka ini kan pasti ada yang bernas. Bernas artinya adalah mereka yang berkualitas. Kalau produknya berkualitas, maka dia diterima oleh masyarakat, lalu kemudian dia berpartisipasi kepada masyarakat, maka sudah barang tentu dampak positifnya itu akan bermuara kepada pondok pesantrennya, kepada alma maternya. Nah, kita mohon maaf, saya kemarin diceritakan oleh Tuan Guru, ada alumni kita yang alhamdulillah luar biasa karena kecintaannya kepada pondoknya, karena loyalitasnya kepada alma maternya, dia bisa menghubungi para pihak yang bisa memberikan bantuan kepada pondoknya, memberikan sumbangan kepada pondoknya. Alhamdulillah, itu satu di antara sekian. Bagaimana kalau ribuan? Bagaimana kalau puluhan ribu? Ya Allah, sudah barang tentu kita akan bisa meningkatkan kualitas sarana prasarana itu. Komponen inilah ditambah dengan yang keenam adalah pemerintah. Yayasan tidak boleh jauh-jauh dari pemerintah, karena anggaran pendidikan 20% itu ada di situ, dikelola oleh pemerintah. Dan sebentar lagi sesuai dengan programnya Pak Prabowo akan ada makan siang gratis atau sarapan gratis, itu juga dikelola oleh pemerintah. Insya Allah itu akan bisa dilaksanakan oleh pondok pesantren sebagai pengelola hariannya. Mudah-mudahan seperti itu. Dengan demikian maka jika kita dekat dengan pemerintah, jika kita dekat dengan suku dinas pendidikan atau Kementerian Agama, jika itu berlatar belakang madrasah, maka insya Allah bantuan itu ada. Karena di pemerintah itu banyak sekali model bantuan, tinggal kita jemput bola, rajin silaturahim, mendatangi beliau-beliau itu, kepala dinasnya, kepada pengawasnya, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka kita bisa berharap bahwa kualitas yang dihasilkan oleh lembaga kita ini pada masa yang akan datang itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. 6 komponen itulah yang menurut hemat saya sangat menentukan baik atau buruknya produk daripada lembaga kita ini. Nah, untuk itu satu persatu mudah-mudahan dari semua aspek itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan lembaga kita ini ada perubahan menuju yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Saya hanya titip kepada Mami Tuan Guru Suhaidi, kepada rekan-rekan yang aktif di lembaga ini, mari kita besarkan yayasan ini. Ada satu pepatah yang dari Muhammadiyah yang tidak pernah saya lupakan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.
hidup-hiduplah lembaga yang ada di Yayasan Mi'raj Hizbiyat ini, jangan mencari hidup dari situ. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, mungkin guru itu gajinya kecil, tetapi yang tidak kalah itu adalah berkahnya. Bapak saya hanya seorang guru. Banyak kawan-kawan yang lain, saudara-saudara saya yang orang tuanya hanya seorang guru, bukan pejabat penting, bukan orang yang berpangkat tinggi, orang berharta miliaran, triliunan, tidak. Hanya seorang guru yang mendidik putra-putrinya dengan baik. Berkahnya ada di situ. Gajinya berapa sih? Guru zaman dulu Pak, zaman dulu bukan zaman sekarang. Gaji guru zaman dulu itu mungkin setengah bulan sudah habis. Tapi akhirnya kemudian baselitnya, SK-nya berjalan sekolah ke sana kemari. Untuk apa? Untuk biaya pendidikan anaknya. Karena dia guru, maka anak-anaknya tidak boleh tidak menjadi orang berpendidikan. Nah, saya berharap seperti itu. Meskipun income yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu majelis guru, berbesar hatilah. Di balik income yang kecil itu ada berkah di situ, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yakinlah itu, pertolongan Allah sangat dekat kepada kita. Karena itu mari kita mengabdi dengan setulus hati. Jangan pernah ada suuzon, jangan pernah ada ketidaksetiaan, jangan pernah ada rasa tidak percaya diri, jangan pernah tidak mengabdi dengan setulus hati di lembaga kita ini. Allah melihat, Allah mengetahui sampai di mana pengabdian kita, bagaimana ketulusan hati kita, dan jika kita tulus, Allah akan memberikan berkahnya kepada kita semua, insya Allah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jema'in. Matur nuwun piasi Tuan Guru, Pak Profesor Harpandi, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dengan sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan saya akan membantu perguruan kita ini dengan sepenuh hati juga, insya Allah. Jika ada tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.